Besti-besti, siapa coba yang suka banget sama makanan sesundaan? Merapat ya, karena tempat makan yang satu ini nggak boleh sampai skip. Ayam goreng Fatmawati yang ada di Cawang. Karena namanya ayam goreng Fatmawati, udah so pasti ya, kita mau pesan menu ayam goreng. Ini ayam bukan sembarang ayam, karena namanya ayam goreng pedas. Jenis ayamnya pejantan. Terus setelah digoreng, diselimutin lagi sama bumbu pedas yang soyam banget. Pedasnya nggak main-main ya. Dan gak cuma ayam, pepes ikan di sini nggak main-main rasanya guys. Kalian semuanya wajib banget pesen ya. Ikan pepesnya di presto kurang lebih selama 1 jam. Terus lanjut dipanggang lagi selama kurang lebih 5 menit. Lihat tuh besti, jujur ya, pas dibuka aroma rempah-rempahnya udah semriwing banget mani-mani. Besti di rumah masih udah nungguin kita kan. Sekarang kita berdua tuh ya lagi mau ngajak kalian buat makan sesundaan yang lagi ada di ayam goreng Fatmawati. Ini nih, mana piring kamu? Masya Allah, Masya Allah. Ini lihat ya guys. Jadi ini namanya nasi liwet ya. Kamu lagi ya. Tuh. Guys sumpah. Ini dari aroma-aroma rempah-rempahnya aja langsung bikin aku tuh kayak pengen makan tuh. Yang aku suka tuh ada apa kerak-keraknya tuh ya. Ini kita milih yang mana dulu nih? Ini cobain nama ayam pedas. Ayo, ini signature dish-nya yang ada di mari. Ambil, jangan liatin aja. Ntar sayang liatin kelihatan doang. bumbunya nih kayaknya luar biasa pastinya. Sama ini ada. Oncom lu. Oncom. Aku sidikin ya. Masya Allah. Enak nih. Kurang Anwar, nambahin dong. Kurang lagi. Kurang. Gitu. Jadi guys, 3 menu ini satu kesatuan yang memang cocok banget dikawinin ya. Nasi liwet, ada ayam pedas, sama ada oncom leunca. Sambalnya juga nih ada tuh, boleh pilih tuh. Ini sambalnya sih yang paling Ini sambal lumpang, ini sambal terasi. Aku paling suka sambal terasi ya. Yuk kita cobain si ayam pedasnya dulu ya. Kenapa namanya ayam pedas itu juga nggak tahu, kita cobain. Karena bumbunya nih kelihatan nih. Sambal semua. Oh dia tuh kayak ada cabai-cabai flake-nya gitu ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, ayamnya bener-bener menggigit banget guys. Pedasnya ganas, tapi tetap endul. Kurang ajar. Definisi ayam pedas sesungguhnya bener. Pedas banget. Wah enak banget nih. Gila guys. Jadi dia tuh bener-bener kayak udah diungkep pakai sambal, pakai si apa namanya tuh cabai-cabainya ini, kayak bubuk cabai gitu. Terus sama dia udah digoreng, dicabain lagi. Tapi pedasnya itu bukan pedas doang ya, tapi pedasnya itu pedas enak ya, pedas kayak gurih. Sekarang kita tambahin sama nasi liwet. Ayo guys, kita kawinkan semuanya 3 unsur menu ini ya. Tuh, bisa kalian lihat nih dari warna nasinya nih. Sama ayamnya aja tanpa kita pakai sambal udah merah. Nasinya wangi banget ya. Nasinya wangi banget. Tapi ini tetap ini ya, tetap maksudnya bukan yang kayak gurih banget, tetap rasanya tetap yang cocok banget buat si ayam dan juga sama si oncomnya wangi, ada aroma-aroma kemangi, lencanya juga nggak getir, gurih semuanya. Aduh mantep banget guys nih. Sekarang mau aku kawinin sama si sambal lumpang ya. Sambalnya jadi ekstra tahu, ya cabenya banyak dari nasi liwet, ini juga banyak cabai, ini juga pedas. Kolaborasi sama liwet dan juga oncom, nikmatnya nggak ada bandingannya. Nih, aku tambahin sambal ini, sambal terasi. Nasi liwetnya enak banget, apalagi dipakein oncom, terus ayam pedas dan sambal lumpang. Enaknya nggak ada perlawanan. Sambal Mantap kan? Banget. Kalau Anwar udah gini berarti itu enak. Endol. Ini oncomnya gurih sekali. Endol, nggak apak ya? Nggak apa. Bumbu pedasnya nggak main-main, pedasnya merata full. Ini ada menu satu lagi nih ya. Ada satu lagi namanya pepes. pepes ikan mas. Nah, kita buka dulu, pepesnya gede banget ya. Aku suka banget ya aroma-aroma dari daun pisang yang dibakar. Itu tuh bikin kayak nafsu makan tuh bertambah kayak aduh gitu. Aduh bara.
ini bumbu rempahannya berasa banget nih aromanya. Gila. Ini daun apa ya? Daun kemangi ya? Daun kemanginya banyak banget tuh. Enggak, ini yang kecil-kecil. Kalau ini daun salam ya, dia pakai daun salam utuh supaya meninggalkan aroma kesan yang Daun panjang. kemangi. Iya. Nah, aku mau cobain si bumbu kuning ini dulu sama si ininya dulu yuk. Ayo. Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa pakai ikan udah enak. Mam. Rempah-rempahnya pokoknya bener-bener rich banget ya. Ini sih bener-bener nyaman di mulut aku guys. Aku tuh paling ngeri Bara kalau misalnya makan pakai ikan mas, karena kan ikan mas itu kan dulunya banyak. Oh iya. Takutnya kayak kepelek gitu. Kecil lagi. Banget. Tapi di sini kayaknya kalau lihat-lihat ya, dia tuh udah dipresso dulu. Karena tulang-tulangnya, duri-durinya itu bakalan halus banget tuh ya. Jadi bisa dimakan. Bisa dimakan dong, dan harus hati-hati ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mam. Ini dia. Wih. Pokoknya super love banget sama semua makanannya di sini. Pokoknya kalian wajib banget kesini ya buat cobain makanan yang endul-endul. Kita campur sama si sambelnya. Tuh lihat tuh, bener-bener empuk, lembut banget, wangi. Ayo sama nasi liwetnya, Karena udah bismillahirrahmanirrahim. dipepes, jadi kata Anwar benar, yang duri-duri yang kecilnya tuh jadi bisa dimakan, jadi yang ini bisa dibuang. Cocok banget, ketemu sambal, ketemu nasi. Aku no komen. Ini gila, ini kurang ajar. Ini ambiar. Kamu lagi, mari. Tapi memang bener guys, semuanya favorit ya. Tapi baik lagi ke selera ya. Dan sekarang kita akan memberikan rating. Yang dulu masih kepo banget. Dari 1 sampai 10. Berapa? Ratingnya adalah 10. Ini juara banget loh ya. Berarti bikin lapar. Approve. I may seem innocent like a cat without a claw. Selamat sore ya. Udah pada nungguin gak sih makanan-makanan yang endul dilandingkan ke hadapan kalian? Nih, kita mau ngasih tahu ya Besti, ayam goreng Fatmawati yang ada di Cawang, Jakarta Timur. Untuk konsep lauknya, kita bisa pesan langsung ala-ala warteg gitu ya. Dan lumayan lengkap lauknya. Yang pertama, ada ikan nila goreng sambal dadak. Nah, ikan emas yang udah dimarinasi langsung aja dimandiin di genangan minyak panas. Sampai crunchy ya. Got a love that says that you can handle this. Lanjut nih, diulek lagi sambal dadaknya yang bakalan menggetarkan lidah kalian semuanya. Tuh, kalian lihat ya, cabenya benar-benar seger banget kan? Dan terakhir langsung diselimuti ikan emasnya sama sambal dadak yang super darderdot. Dijamin ganas dan menggigit gak sih? Lanjut, kita juga pesen babat dan iso goreng yang sudah dimarinasi dengan bumbu rahasia. Pas digoreng aja, aromanya langsung sedap banget. Dan kita juga mau lengkapi makan sore kita dengan udang goreng. Pokoknya udah gak bisa nolak kan sama makanan-makanan ini guys. Langsung aja guys, kita unboxing makanan sesudahan ini. Let's make this a real thing. Hai, Besti, kumaha dalamang. Ini Sekarang udah kita ada ada ikan alhamdulillah emas. makanan-makanan yang luar biasa mantap. Iya, ada ikan emas dicobek ya. Ikan mas goreng sambal dadak. Ini enak banget, mantep ini. Nah, Ini katanya best bestseller sellernya di yang ada di sini. sini. Jadi banyak banget orang tuh pesan ini. Tuh, makannya gini maksudnya biar nikmat. Ih. Guys, paham lagi sama orang ini. Makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya definisi sambal dadak yang meledak-ledak di mulut aku ya. Ini rasanya bener-bener pedes banget guys. Leaving me to figure out on my own. Kan dulu. Ini tuh sambalnya bisa dibilang agak pedas, asin dan agak manis. Benar. Ya, ada manisnya juga. Ini agak sedikit manis. Sekedar sedikit saran aja dari Anwar, tapi balik lagi ke selera ya. Mungkin di sini juga nyiapin. Iya. Ini lebih enak. Jujurnya kalau menurut Anwar dikasih peresan jeruk limau. Makin mantep. He running low, I fill him up. He's so impatient 'cause he wants it more. I got it, no doubt about it. He love it. Oh, Dapat banget sesudahannya. Ini aku suka banget ala pecipir. Cobain. Ini aku baru tahu nih. Itu pecipir. Yuk. Baru lihat nih aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah.
Gara? Nyawar. Yang gue suka dari sini cara masakannya tuh Apa? pas banget. Jadi ikannya ikan mas ini nggak bau amis, ikannya juga fresh semua, Bener. bumbunya pas, cara penggorengannya tuh Best. pas banget. Jadi kan ada duri-duri yang kecilnya tuh, Iya. jadi kita bisa makan. Benar, Tuh, soalnya kalau ikan aman. mas itu sama ikan-ikan yang lainnya, ikan air tawar, untuk menghindari dari si duri-durinya itu, digorengnya itu kering banget. Jadi nggak yang dia masih basah gitu. Ini enak banget, karena udah cocok juga. Kesiram sama si kuah sambal dadaknya. Yuk, lagi udah aku prewelin dia tuh. Udah guys, udah makan Sundaan yang sempurna tanpa kekurangan. Masih berlanjut kenikmatan makan sesundaan di ayam goreng Fatmawati. Tapi bukan ayam goreng lagi, sekarang kita mau coba menu yang lainnya, ada iso sama babat. Kamu suka di negara kamu? Ada nggak sih kalau orang kayak gini? Ada. Ada. Cuman cara masaknya beda. Diapain beda biasanya? bumbunya. Jeron-jeron ini. Biasanya digoreng tapi bumbunya yang beda sih. Bumbunya yang beda. Jadi tetap ada ya guys, negara-negara banyak yang suka dalaman juga. Iya. Ini ada iso sama babat yang udah digoreng kering. Karena jujur li, di makanan Sundaan tuh afdol banget harus ada ini. Babat. Tekan sambal terasi lagi. Tapi cukup aneh ya, jujur si Bara itu kan orang luar ya, orang Timur Tengah. Kan biasanya dia nggak terlalu suka sama spicy ya. Tapi dia kayak Teh Santi mulutnya. Sambal sudah apapun sama dia dihayu aja di labok. Karena Ya. dari kecil gue udah makan sambal. Di sana di negara kamu? Di sana. Oh, mama kamu gitu dikasih cabe? Kita di sana di rumah sendiri punya pohon cabe. Oh, punya pohon cabe. Punya pohon cabe di sana tuh nggak ada bikin sambal-sambal. Tapi cabe Jadi, kelutuk. langsung cabe. Nah, Kalau kita kecil juga udah makan cabe. Cuman kalau lagi nakal, diemnya nakal nih, mau nggak pulang maghrib-maghrib. Dicabein mulutnya mama kita. Kenapa lu nggak pulang-pulang, Man? Itu kalau kamu ngomong kasar ya, jangan kasar ngomongnya, dicabein. Anwar pasti sering dihukum nih. Kita cobain ya. Oke. Langsung kita cobain si babatnya sama nasi sama sambelnya. Kita kawinnya sama si sambel nasinya. Aduh, babat dan isonya sama sekali nggak amis. Aku makan dengan nikmat dan nyaman banget. Babatnya garing banget, tapi gurih, enak banget. Enak. Rasanya tuh lebih kayak kemanis. Ya kan? Manis dan Kayak gurih. manis-manis perintilan itu. Aroma bawang. Ini nggak ada habis-habisnya dari si babatnya. Nice. Iso babot enak. Tambah lagi ini ada sate udang. Sate udang goreng. Mantep. Penampilannya kelihatannya enak banget sih pasti. Glowing in the dark. Tuh, glowing banget nih. Sekarang baru kita makan. Udangnya jangan sampai kita anggurin ya, Besti. Agak sedikit asin. Karena kan pakai nasi ya. Pakai nasi kan harus bumbu yang strong banget ya. Sambelnya cocok. Garing, udangnya garing. Tapi dalamnya masih dikit basah. Bumbunya bikin dia gurih. Ya bener. Jadi kita tambahin sambal terasi, dicampur sama sambal terasi, wah best banget. Belewet ke nasi, sambal, udah deh. Definisi makan nikmat nggak perlu effort. Kalian akan kasih rating untuk di rumah makan ayam goreng Fatmawati. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 10. Dikit banget semuanya, kalian wajib coba. Berarti bikin lapar. Approve! Baby, let's ride. 'Cause I don't see nothing wrong with getting a fast car and get. Siapa pecinta mie kayak aku? Apalagi mie Yamin Bandung. Aduh, aku tuh udah pasti nggak bisa nolak banget, Besti. Nih, warga Jakarta, nggak perlu jauh-jauh loh kalau mau makan Yamin cita rasa Bandung yang otentik. Kesini aja yuk, Yamin Bandung, yang ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Menu pertama yang kita pesen udah sop pasti Yamin manis dengan topping ceker rebus original. Dengan racikan bumbu sederhana, penyedap, lada, minyak, kecap asin, dan ditambah kecap manis, langsung landingin mie yang tipe lurus kecil ini. Untuk toppingnya, ayam suwir dan ceker rebus original. Gak lupa pelengkapnya, yaitu bawang goreng dan daun bawang.
Menu yang kita pesen selanjutnya adalah yamin asin babat dengan racikan bumbu yang sama tapi tanpa kecap. Dan landingin mie ke mangkok racikan. Untuk toppingnya, ayam suwir babat, daun bawang dan bawang goreng. Aduh, unik banget ya. Toppingnya pakai babat gini, rasanya bakalan gimana ya? Besti, seneng banget dong hari ini tos dulu dong. Oh, Ya. akhirnya sampai di Bandung. Bukan. Kita bet sayang ya. Tapi ini makanannya khas dari Bandung. Namanya mie yamin Bandung. Nih, mari kita uwek-uwek dulu. Nah, mie yamin tuh lihat tuh. Kadang-kadang orang tuh kalau orang Bandung tuh bener-bener kayak lekoh banget pakai kecap. Nih, ini sesuaiin sama lidahnya orang Jakarta. Mari kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aw. Aduh sayang, definisi makan langsung glosor ke lambung tanpa permisi ya ini Besti. She heals like fire, she heals like rain. Cekernya ini loh langsung melunak, no effort love. Cekernya. Mie-nya itu aduknya tuh lembut loh. Wow, luar biasa. Bumbu racikannya itu rasanya sederhana, tapi bikin nagih banget. Manisnya juga nggak berlebihan. Mas Erigat, Ya. kamu cobain cekernya deh. Cekernya aduh, Gusti juara pisan ya. Coba cekernya Besti. Lep. Nah. Oh my god. Sebut ya. Bombardir luar. Bombardir duar. Belum duar kalau kita belum racik. Ah, bener. Nah. Pakai sambal. Mau. Sambalnya hangat lagi demam kali ya. Bumbu si ayamnya aku suka banget karena dia tuh kayak ayam-ayam suwir tapi gurih. Tapi lebih kayak abon. Si cekernya tuh nyaris beda rasanya karena aku seneng banget ceker-ceker yang empuk kayak begini ya. Aku paling suka saat pat racik, jadi makanan tuh makin nendang rasanya. Oh my guys, ini ada yang asinnya juga loh. Tapi toppingnya kalau tadi ceker Besti, sekarang kita nyobain babat. Biasanya kalau orang Bandung tuh ngolah babat, dia tuh nyari babat yang tipis, bukan babat yang biasa kayak di restoran-restoran yang tebel-tebel gitu, restoran Padang, itu banyak kan babat. Nah di sini tipis-tipis gitu. Nah mereka diiris-iris dan kita buktikan seendol apa babat di Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, babatnya nggak amis sama sekali, kenyal dan lembut banget. Dia punya babat goyang dompret, Besti. Boom, duar. Enak banget. Enak. Ini baru makanan endol, Besti. Think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk with my eyes to the ground. But I knew I could find a way to push. Walaupun namanya yamin asin, tapi ya gurih dan asinnya sopan di mulut. I knew Ini right. cabenya harus nih. Wah, ini sih Besti definisi. Aduh, Gusti. Ngenah. Ini endol sorendo, tak endol guna. Ya, mari kita cobain ya. Yuks, bismillahirrahmanirrahim. I heard you got it bad for me. Paling terpenting itu mie-nya lembut dan kolaborasi yang tepat banget makan yamin pakai topping babat ini, Besti. Now I know, and it's more than a little crazy. I've been dreaming of you. Rasanya makin duar di mulut. Wait to see you again. I can almost taste it, 'cause I know it's gonna be so sweet. Sweet as sugar, always on. Gimana Babat? Enak? Enak. Tapi memang ya, kalau yang asin ini kita harus racik lagi supaya rasanya itu semakin keluar ya. Iya, semakin syahdu ya. Makin syahdu di mulut kita. Kita di sini juga punya kondimen. Ya. Mereka punya pangsit sama bakso. Cobain dulu ya. Ooh, girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. I didn't know what it was, I'm sorry. Cruising down the west side.
Got the Hollywood sign in the headlights. Besti. Aman. Ini bombardir. Juara. Wuih. Meledak di mulutnya Besti ya, bener-bener. Gokil. Parah nih. Nih ya, Besti. cobain baksonya. Ini Bismillah. termasuk hidden gem berarti ya. Ada di Tebet. Deket loh ini loh. Pasti orang-orang yang ada di sekitar Baksonya sini. enak loh. Cobain. Baksonya juga tipikal bakso halus, tapi berurat gitu Besti. Jadi endol deh. Haduh, pangsitnya langsung hancur di mulut, hanyut langsung seketika Besti. Kalau kalian makan Yamin di sini, udah pasti harus pesan pangsit dan baksonya ya, biar makannya tuh makin lengkap tanpa kekurangan Besti. Kita langsung kasih rating untuk mie Yamin Bandung yang ada di daerah Tebet ini dari 1 sampai 10. Kita kasih nilai 10. Bikin lapar udah pasti approve. Guys, warga-warga Benhil dan sekitarnya, kalian wajib mendekat ya. Kita mau ngasih tempat rekomendasi makan sate Padang yang rasanya super autentik khas Pariaman. Namanya Sate Padang Takanajuwo. Warung sate Padang ini sudah dibuka dari jam 10 pagi loh. Satu porsi sate Padang lengkap dengan ketupat dibanderol seharga mulai dari 18.000 sampai 40 ribuan. Karena potongan daging sapi dan lidahnya cukup tebal dan juga banyak. Apalagi sensasi rasa bumbu sate Padangnya. Aduh, pokoknya nggak usah diragukan lagi ya keendulannya. Tuh, lihat ya Besti, bumbunya benar-benar super barbar dan banyak banget. Ranca banget. Di sini mereka juga ngejual soto Padang. Soto kebanggaan warga Padang ini isiannya benar-benar super komplit banget. Ada bihun, perkedel kentang, paru, daging yang disiram dengan kuah soto panas. Pokoknya penuh rempah dan ngaldu banget. Onde-mande Ranca Bana. Iya Besti semuanya, kita lagi ada di Padang nih. Iyo nih. Sekarang kita lagi ada di Sate Padang Pariaman Takanajuwo. Ada di Benhil di Jakarta sayang. Cuman Apa? di sini menjual makanan-makanan Padang ya. Betul Salah sekali. satunya ada sate Padang. Ada Sate Padang Ranca Bana. Iya. Pariaman yuk. Kita lihat Iya dulu. kita satu lihat paket dulu ini. Besti. Lumayan tebel-tebel loh ini sate Padangnya. Biasanya sate Padang tuh orang kecil-kecil ya. Iya meringkil-meringkil ya. Tuh kita cobain dah yuk. Kita coba yuk. Bumbu marinasi si satenya beneran juara banget. Gurihnya sampai ke dalam daun guys. Enak banget. Oh lala lidah ini endul. Kalau lontongnya. Lihat Besti, bumbu satenya banjir sampai menutupi ketupatnya. Mantep banget deh. Bumbunya juga endul banget. Berasa ya. Dia menggunakan jenis lidah sapi. Lidahnya wangi, nggak ada bau-baunya. Lembut banget ya. Lembut banget, enak banget. Kalau ini bumbu sate Padangnya ini, aku suka karena dia pedesnya tuh berasa. Iya bener tuh. Lihat Aduh ya. Besti, ini udah dagingnya tebel, bumbunya enak. Dan kamu tahu Besti yang ada di rumah, ini si lidahnya itu udah apa ya? Udah wangi Udah banget. wangi. Ayo cobain ya. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. I'm here to do Kita makan pakai lontong biar kenyang ya. Tuh lihat. Tuh, cakep banget. Kuahnya. Buahnya kental banget. Kental, berasa, berbumbu. Bener yang kau bilang. Agak sedikit pedes ya, tapi nggak pedes banget. Enggak. Aduh Besti, ini bener-bener enak banget ya. Sate Padang tuh bumbunya tuh melimpah. Betul. Wih, jadi pas banget kalau kita campurin pakai kerupuk kulit. Tuh, terlumuri sudah kerupuk kulitnya sama bumbu sate Padangnya. Makannya makin meriah ditambah kerupuk janggeh alias kerupuk kulit jadi makin komplit. Saya kan udah pakai kerupuk kulit. Kalau Anwar tuh yang klasikal banget itu pakai nih keripik singkong yang pedes. Ini enak ya? Ini enak banget deh. Bener-bener aku berasa kayak ada di Padang. Udah uni yo.
Walaupun kelihatannya merah, tapi rasanya nggak begitu pedes ya. So yum, sedep banget. Saking endolnya, setiap gigitan satenya jadi kayak dapat surprise. I used to feel so far away. Ini ada soto Padang yang terkenal banget. Wow. Lihat tuh. Mani rancak ya, mani rancak pisan ya. Oh dia pakai soun, aduh favorit aku banget ini. Tuh lihat guys, ada. Terus nggak cuma daging, ada paru ya. Ini ada paru, daging Ada kering dendeng, ya. Yap. Cobain yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I love you, yes I do. Something about the boy I do. Aduh, berasa banget ya. Berasa banget ya. Warnanya memang agak sedikit keruh ya guys. Ya karena dari rempah itu sendiri. Dari rempah-rempah betul. Ada sambal ya Pak ya? Ada. Sambelnya sambal Padang ini tuh lihat ya. Iya, soalnya teksturnya kental seperti pasta cabai. Mani gara ringsang ya sambal. Sambelnya kalau aku cium ya, dia tuh aroma-aroma kayak kecut asam gitu guys. Tapi asam sedep ya. Ini aku baru pertama loh nyoba soto Padang. Serius? Iya. Ya yuk. Wah nih, bismillah. Seruput terus sounnya, langsung disambut sama dendeng dan paru gorengnya Besti. Like a cat without the claws. You may think Setelah disambelin, asli aku lebih suka setelah disambelin. Lebih gurih. Keluar rasanya. Ini enak banget justru. Aduh, sambelnya juara deh. Tuh. Sambelnya walaupun banyak nggak pedes ya. Iya nggak terlalu pedes kok. Sounnya yang lembut menyatu sempurna dengan semua isiannya dan juga kuahnya. Pokoknya bener-bener gurih banget loh guys. Endul. Pedas, asam, seger. Kita pakai kentangnya, pakai sounnya guys. Dan si kuahnya itu sudah tercampur sama aroma-aroma sedap dari si sounnya ya teh ya. Apapun masakannya, kalau udah di tangan orang Padang, udah pasti berani rasa. Ini ada nasi goreng. Nasi goreng Padangnya ya. Nasi goreng. Emang nasi goreng Padang bedanya apa dengan nasi goreng biasa kita? Biasanya itu dari bumbunya. Terusnya dia pakai ini. Dendeng. Sapi sama kerupuk nih. Ini kerupuk Padang nih yang selalu ada di mani-mani. Tuh. Kita kasih dendengnya, dendeng tuh, dendeng. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, nasinya merah berani banget. Tuh kan bener. Padang banget ya. Padang banget. Ada ciri khas bumbu Padang ya. Dari si bumbu nasi gorengnya. Enak nasinya? Kering enggak, lembek juga agak ya. Nasinya Pas. emang nasi buat nasi goreng. Nasinya itu agak sedikit bear. Kayak basmati. Wuih, nasinya pas ketemu telurnya, nasinya jadi semakin rame guys. Suap terus ya. Guys. Aduh Besti. Aduh, ini enak banget. Bener, enak banget. Bukan sekadar enak banget, tapi memang kita bener-bener menikmati. Bener. Dan apa ya, seneng makan di mari. Take your things cause it's over. Berasa ketemu surprise kalau kena daging dendeng di dalam nasi gorengnya Besti. Waste my time and I told ya, just leave me alone. Oke, dan sekarang saatnya kita kasih rating untuk Sate Padang, Takane Pariaman, Duo. Takane Duo. Betul, dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 10. Enak banget, tau gak sih? Enak banget, woi. Enak Wajib banget. cobain ya. Tandanya bikin lapar. Apa? Kalian pasti kaget kan kalau di dalam rumah mewah ini ada yang jualan pizza guys. Yap, ini adalah namanya Pizza Napoletana. Ini salah satu hidden gem yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang harus banget wajib kudu banget kalian datengin karena mereka jualan pizzanya di dalam komplek perumahan mewah dan di dalam rumah guys. Tapi ya, walaupun jualannya di dalam rumah, tapi varian pizzanya itu beraneka ragam. Dan pizza di sini resepnya asli Italia, jadi rasanya itu udah pasti otentik. Untuk variannya sendiri, pizzanya ada carne pizza dengan topping tomato sauce dan ditambah taburan smoked beef dan keju mozzarella. Tenang guys. Untuk pecinta perdagingan, kalian juga bakal dimanjakan dengan varian Verde Pizza
yang berisikan topping saus pesto yang terbuat dari basil, lalu dikasih mozzarella yang super royal dan beef slice yang barbar banget. Cara masak pizzanya juga masih otentik banget nih, karena mereka pakai tungku bakaran kayu. Kayu yang dipakai khusus kayu buah-buahan guys, jadi aromanya itu tidak merusak rasa dari pizzanya. Wah, dari pilihan kayu aja harus khusus ya. Karena adonan pizzanya nggak begitu tebal, jadi bakarnya itu nggak perlu lama-lama. Dan langsung aja dikeluarin dari tungku dan pizza siap untuk dipotong dan dieksekusi. Wadadidaw, Pizza yang udah tadi kita order di depan ya. Guys, aku melihatnya itu semangat sekali karena tuh mereka tuh bener-bener fresh banget. Ini yang literally fresh from the oven. Ini adalah panas pizza ini. Karena bener-bener dari oven, bukan oven sih malahan ya. Tunggu cobain ya. Ini masih panas banget. Masih panas banget, ini fresh from the oven ya. Enak. Panasnya itu sensasi di awal, Mai. Udah masuk ke mulut. Waduh. Aku suka. Dia teksturnya itu tipis, tapi masih basah. Kadang kan kalau orang yang tipis kan thin crust kan. Ya, yang garing gitu kan. Tapi dia enggak. Itu tetap dapat tekstur si adonan dough-nya. Ini cara makannya seperti ini guys. Dilipat gini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ketemu topping smoke beefnya, rasanya tuh ya kayak menemukan kebahagiaan guys. Seendol itu. Ini si saus tomatnya itu benar-benar pure tomat, ya kan? Asam-asamnya masih dapet, dia fresh banget, bukan tomato paste. Terusnya juga aku suka nih, adonannya itu dia walaupun tengah-tengahnya tebal, tapi masih lembut di tengahnya nih, karena proses pembakarannya itu kan. Ya, enak banget sih semuanya kayak ini abis tuh. Ya. Menurut aku ya, War, mereka punya rasa ini sangat nggak kalah banget. Mereka tuh bikinnya nggak asal-asalan. Itu terlihat dari cara mereka bakar pakai tungkunya. Karena kayak bakarnya bukan berasa. Bener, dan juga rasanya itu menurut aku ini kayak gue kayak lagi makan di Itali gitu loh. Benar. Kayak lagi di Paris. Classical gitu. pizza. Yes, dan juga mereka adonannya seperti yang Anwar bilang ini tebel tapi tuh nggak keras, nggak alot. Guys, walaupun tengah pizzanya tipis, tapi pinggirnya bener-bener fluffy dan moist banget. Nah, ini ada pizza verde. Verde. Tuh, karena dia pakai basil ya si daun-daunnya ini. Pesto. Tuh, kita coba enak banget guys. Naturally, sausnya bener-bener berasa banget. Pestonya. Basilnya berasa, dagingnya juga berasa banget. Kejunya banyak banget tuh lihat tuh. Naik. Kok pakai saus bola? Tuh kita sausin, Mek. Sausin, Mek. Mau. Yuk. Ya. Nah, topping beef slice-nya bener-bener royal banget ya. Pokoknya nomor uno. Wah, makan pizza ini ketemu pakai saus sambal, beneran deh rasanya seklop itu. Guys, jujur Li, aku amazed banget sama pizza Napoletana ini. Dan aku sangat berharap banget ini tuh bisa menjadi besar. Kenapa? Ini sangat enak banget loh, War. Iya kan? Ini sangat nggak kalah dengan pizza yang sudah besar, tau nggak lo? Tapi sumpah guys, ini dagingnya itu berasa karena dagingnya tebal-tebal ya. Iya. Udah main tadi. No. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Demi apapun, sumpah guys, I love it. I love it so much. Ini perpaduan saus pesto ketemu beef slice dan keju kayak gini. Alama oi. Show me what you got, 'cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on. Wah kacau. Guys, ini definisi rasa yang dar-der-dor banget. Rasa saus pestonya itu unik banget karena tuh pakai daun basil, jadi berasa segar di mulut. Wuih, pizza portobello guys. Yo. Sekarang yuk. Tuh ini udah ada pizza dengan jam portobello-nya, ada tomato cherry, and ada cheese-nya melted banyak banget. Kalau aku jujurnya kalau makan pizza tuh ya, senang banget dikasih saus-saus begini. Padahal aslinya tuh enggak tahu. Dan buat nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di asli di Itali.
banget sumpah demi apapun. Kenapa bikin pizza enak begini, Cici? Ini bisa, sumpah. Karena rasanya itu nggak boring. Bener, aku yakin. Nah, ini pasti mereka dia tuh belajar khusus sama membuat pizza karena tuh bukan hanya sekedar rasa doang, guys. Bener, semua komponen sasinya kan? Dari segi tekstur, ya, isinya dan rasa tuh kayak bener-bener semua komplit banget. Ini Edun pizza ini, ya, walaupun dia jenis rasanya tuh menurutku rasanya seperti rasa luar, tapi dia tuh sudah menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Bener. Ada yang pizza yang sudah ternama, kayak menurut gue tuh ya lo sebenarnya makan roti dan daging aja gitu. Iya kan? Iya, tapi ini enggak, ini bener pasti pizza, guys. Soalnya kalau yang ini buat kalian yang mungkin vegetarian, yang nggak mau daging-dagingan atau siput-siputan, ini pure dari tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran, semua tumbuhan ada di sini ya. Tuh. Jamurnya sih fresh loh guys. Ketemu keju mozzarellanya yang lumer langsung. Makin perfect rasanya. Karena kulit pizzanya nggak begitu tebal, jadi kita bisa nikmatin pizzanya berslice-slice ya, tanpa takut kekenyangan. Oke. Rating aja kalau kita langsung. Nanti langsung ya? Iya. Lu pada nungguin kan? Emang. Nah, jadi kita mau ngasih nilai untuk pizza Napoletana yang ada di Kelapa Gading. Yeah. Dari 1 sampai 10 kita kasih nilainya sebanyak 10. Adanya bikin lapar, approve. Mantap.